Salam hijau bosku, salam bonsai. Kali ini saya akan membuat gerak dasar pada bahan bonsai lantana saya teman-teman. Lantana ini sudah sekitar 2 bulan lebih saya tanam, sudah mulai tumbuh subur. Nah, yang ini sudah saya bentuk gerak dasarnya sekitar 2 hari yang lalu. Nah, ini teman-teman, sudah saya kasih kawat. Ini tinggal menunggu keluar tunas baru di setiap ketiak daun pada ranting yang pertama ini. Ini yang akan saya bentuk hari ini. Lantana ini dulunya saya tanam bersamaan dengan yang ini. Jadi saya tanam sekitar 2,5 bulan yang lalu teman-teman. Nah, di sini sudah mulai keluar tunas di ketiak daunnya. Jadi tunas ranting keduanya sudah tumbuh, jadi sudah siap kita bentuk. Nah, ini batang bawahnya bosku. Di sini rantingnya lumayan agak banyak. Nah, terus yang ini hasil berburu di pinggir jalan itu hari teman-teman, ada di video sebelumnya. Ini hasil berburu sama Pak Markus itu hari. Ini sudah saya tanam sekitar 2 bulan. Pertumbuhannya sangat subur bosku. Nah, rantingnya sangat banyak, tunasnya sangat rimbun. Nanti pada saat kita bentuk akan kita buatkan video khusus yang itu bosku. Hari ini akan kita bentuk yang ini dulu. Sebelumnya daunnya ini akan saya pruning total dulu teman-teman, agar mudah nanti pada saat kita bentuk. Oke bosku, ikuti terus videonya. Nah teman-teman, di sini saya menggunakan kawat bangunan. Nah, ini kawat bangunannya. Kebetulan saya tidak punya kawat bonsai yang ukuran kecil, jadi nggak masalah kita pakai kawat bangunan. Ini satu roll sangat murah harganya teman-teman. Cuma kelemahannya biasa berkarat. Daunnya ini kita lepaskan semua dulu teman-teman, kita pruning total saja, sekalian untuk proses pengecilan daun. Karena untuk bahan bonsai, kalau sering kita pruning daunnya seperti ini, lama kelamaan daunnya akan mengecil. Daun yang baru keluar itu dari tunas yang baru biasanya akan mengecil bosku. Setelah kita pruning, selanjutnya kita pilih ranting yang kurang bagus. Nah, seperti ini kita buang saja teman-teman. Kita seleksi ranting yang kurang bagus posisinya, kita lepaskan saja. Kekurangan dari kawat bangunan ini dibandingkan dengan kawat bonsai, agak keras kita bentuk dan biasanya cepat berkarat. Tapi kalau untuk tanaman lantana tidak masalah, karena lantana itu setelah kita bentuk biasanya sekitar 3 bulan sudah bisa kita lepas kawatnya teman-teman. Jadi belum sempat berkarat sudah kita lepaskan ininya, kawatnya. Nah, khususnya untuk tanaman lantana bagus pada saat rantingnya seperti ini, segera ini kita lakukan proses pembentukan gerak dasar. Karena tunas dari tangkai lantana itu cepat mengeras teman-teman. Nah, seperti ini, cepat mengeras. Jadi usahakan pada saat waktunya kita bentuk ini, jangan ditunda, segera kita bentuk agar mudah kita bengkokkan seperti ini bosku. Karena tunas dari batang lantana itu cepat kaku teman-teman. Jadi pada saat sudah agak besar itu biasanya sulit kita bengkokkan karena kaku. Oke bosku, ikuti terus videonya. Ini akan saya kawati semua dulu tunasnya.
akan saya putar dulu teman-teman. Ini akan saya balik posisinya. Ini kita putar untuk melihat posisi depannya, agar mudah nanti kita tentukan arah rantingnya. Nah, seperti ini posisinya bosku. Ini nampak dari depan teman-teman. Nah, di sini rencananya akan saya buat dua mahkota dari tunas yang ini. Kalau yang ini akan saya bengkokkan nanti ke samping, agar bisa posisinya nanti seimbang ke atas. Nah, tunas yang ini akan saya bengkokkan ke samping teman-teman. Nah, kita bengkokkan pakai perasaan. Jadi pelan-pelan. Ini saya potong dulu. Kita bengkokkan pelan-pelan, jangan sampai patah. Kalau patah mulai lagi dari awal bosku. Nah, ini kawatnya agak kecil jadi tidak terlalu kuat menahan. Nah, ya seperti ini bosku. Terus yang ini kita lepas karena posisinya mengganggu dari depan. Nah, ini kita lepas saja. Terus yang ini yang akan saya buat mahkota, di atasnya akan saya potong supaya nanti keluar tunas baru di setiap ketiak daunnya teman-teman. Nah, yang ini. Jadi nanti ada dua mahkota. Terus untuk ininya, yang ini nanti kira-kira kemana ini teman-teman? Ya, mungkin kita tarik ke bawah saja. Ini akan saya bengkokkan. Nah, ke sini. Kita bengkokkan ke samping saja biar nanti bisa mengimbangi di daerah belakang. Ini kita potong lagi. Yang ini kita potong juga. Usahakan setiap ujungnya kita potes teman-teman. Kita potong seperti ini supaya nanti di setiap ketiak daun itu lebih cepat tumbuh tunas yang baru, supaya nanti agak ini nampak lebih rimbun. Nah, yang ini saya rapikan dulu. Ujung atasnya ini kita rapikan supaya bisa ini tunas yang jadi mahkota nanti bisa mengimbangi dari ininya batang utamanya. Nah, ini saya rapikan dulu teman-teman. Nah, sudah selesai bosku. Ini kita lihat hasilnya. Seperti ini untuk sementara posisi membentuk gerak dasarnya teman-teman. Ini proses pembentukan gerak dasar pertama ya, di proses awal. Jadi nanti ada tahapan selanjutnya untuk membentuk proses gerak dasar kedua pada saat tunas yang baru, ranting kedua seperti ini. Nanti akan tumbuh ranting kedua dari mahkotanya ini. Saya buat dua teman-teman. Nah, yang ini saya tekuk ke samping. Jadi nanti di video selanjutnya kita akan bahas cara membentuk gerak dasarnya untuk ranting kedua. Tapi ini kita tunggu dulu sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Nanti pada saat tunasnya sudah mulai rimbun, baru kita bentuk ulang lagi. Nah, mudah-mudahan nanti akan cepat rimbun bosku. Nah, sama yang ini nanti akan kita bentuk juga. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas cara mengecilkan daun lantana bosku. Oke bosku, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.